Waktu gua gak ada duit, boro-boro 80.000 gitu loh. Maksudnya makan beneran gak bisa gitu ya. Kalau pas gak ada duit itu paling sulit itu mentalnya. Karena pas kita gak ada duit, kita pasti cenderung berpikir buntu. Iya, dan gak percaya diri. Gitu. Betul, mendiskreditkan diri sendiri gitu. Kalau kita terkenal, kita gak bisa berharap semua orang itu suka dengan kita. Iya. Itu udah pasti. Dengan teman-teman jadi terkenal, paketannya ya pasti akan ada yang gak suka juga. Maksudnya teman-teman mungkin promosin sesuatu lebih gampang, tapi dihujat juga lebih gampang. Iya. Hai guys, welcome back to channel kami Hubungan Manusia dengan gua Desmond. Ya, saya Hartono. Har, kita kali ini backgroundnya beda lagi nih. Jadi Ya. pindah-pindah terus ya. Betul. Nah lu ada denger gak sih kayak di belakangan kan di TikTok, di Instagram, itu tuh banyak banget video viral tuh tentang jadi ceritanya itu ada satu orang, ya mungkin influencer muda lah ya, Betul. orang yang cukup sukses juga. Habis itu Panutan kita juga sih panutan sebenarnya. kita juga, dia bahas tentang video, jadi dia bikin video, dia bahas tentang waktu dia lagi gak ada duit, jadi dia mungkin cari inspirasi, dia ke hotel bintang 5 lalu minum kopi daripada ke Starbucks. Mending dia bilang sekalian aja langsung ke hotel gitu loh. Tapi harganya 80.000. Yang akhirnya mungkin banyak orang yang Cancel. lah. Mungkin orang juga ngerasa waktu gua gak ada duit, boro-boro 80.000 gitu loh. Maksudnya makan beneran gak bisa gitu ya. Nah jadi hari ini kita pengen bahas aja sih. Maksudnya dari point of view kita kira-kira kayak gimana ya. Nah jadi judul topik kita ini, kita gak bisa senangin semua orang. Ya pasti kadang ya apapun yang kita omongin, nggak usah lah keluarnya di keluarga aja, pasti ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Betul. Nah, betul. pertama nih Har, pendapat lu lah mengenai apa cerita ini. Jadi dia cerita tentang kopi ini, kira-kira menurut lu tuh dari pendapat lu tuh kayak gimana? Oke, Wah akan kasih dua sisi ya. Satu sisi Wah akan mendukung, satu sisinya lagi Wah akan, maksudnya agak berseberangan gitu ya. Nah, sisi pertama yang mendukung itu sebenarnya yang dibilang itu benar banget. Kalau sebenarnya kita itu lagi mentok, lagi buntu gitu ya, lagi penghasilan kita lagi pas-pasan banget, kita perlu keluar untuk cari inspirasi. Salah satu tempatnya ya pasti hotel. Kalau sebenarnya 80.000 dibandingkan dengan inspirasi yang didapat, tentu saja worth it banget. Maksudnya sangat-sangat oke gitu. Dan memang salah satu tempat inspirasi itu yaitu lounge hotel. Mungkin yang dimaksud di dalam video itu pun lounge hotel, di mana orang itu pasti ngomongin bisnis. Jadi kalau kita duduk, kita nikmatin kopi, sebelah kita pasti lagi ngomongin bisnis. Nah, kita juga bisa tuh, maksudnya belajar. Oh, ternyata ada loh kerjaan kayak gini. Dulu itu Wah pernah satu kali kejadian, ya Wah ketemu temennya Papa Wah, pemilik begitu banyak hotel. Jadi dia pemilik mungkin ratusan lah ya hotel ya. Buset, banyak banget. Jadi super kaya raya, super tajir, super kaya raya. Sama keluarga kita ya timpang lah ya, jauh lah ya. Itu sih super kaya raya banget. Tapi dia kalau setiap kali papa saya ke Jakarta selalu ajakin pergi, gitu. Nah, waktu ketemu itu kita ketemu, dia selalu bawa satu karyawan dia biasanya. Tapi dia gak pernah ngomong karyawan dia selalu ngomong, oh ini yang kerja sama saya lagi bantuin apa gitu. Nah, waktu itu saya dijelaskan ada namanya pengacara pajak. Itu benar-benar suatu hal yang saya baru pernah dengar. Oh, jadi kalau seandainya mereka sudah bayar pajak, mereka itu bisa banding. Nah, maksudnya bisa kayak pergi fight untuk pajaknya biar bisa lebih rendah, gitu. Lebih rendah. Apalagi pajaknya ratusan miliar di kasusnya mereka. Jadi pengacara pajak seperti ini tentu cocok. Mungkin nama persisnya bukan pengacara pajak lah, tapi kira-kira kerjaannya seperti orang yang pergi fight untuk masalah pajak. Dan saya juga baru pernah dengar, gitu loh. Oh, ternyata ada loh kerjaan seperti itu. Maksudnya hal-hal seperti ini tuh jarang banget kita bisa dengar di luar sana dengan pergaulan saya pada umumnya, gitu. Jadi yang dikatakan itu menurut saya nggak 100% salah. Nggak sepenuhnya salah lah. Betul, tergantung kita lihatnya. Tetapi satu sisi ini yang agak berseberangan ya. Kita kan pernah ngerasain hidup susah banget ya Mon, maksudnya. Gak ada duit, benar-benar gak ada duit. Gitu. Benar-benar gak ada duit. Minus. Bukan cuma buntu ya, bukan cuma buntu gak ada duit. Kita itu kayak hidup pun udah kayak lubang tutup lubang. Kita pun udah pernah ngerasain. Pada saat itu yang kita lakukan pasti berhemat super.
Bahkan dulu itu yang jadi problem pun uang parkir. Jadi dulu kalau di case saya punya mobil tapi gak bisa pakai mobil. Ingat gak dulu kita naik busway, kemana-mana naik busway gitu loh. Karena gak sanggup untuk bayar bensin sama parkirnya. Ya. Karena parkir sehariannya pun udah bisa buat makan siang gitu loh. Jadi kalau kita benar-benar gak ada duit, mungkin agak sangat sulit untuk kita berpikir mau ke tempat seperti itu. Walaupun bisa kita invest. Tetapi hari itu mungkin kita gak kepikir pun enggak. Jadi kalau pas lagi gak ada duit banget, mungkin kita bisa cari inspirasi di tempat-tempat yang nggak semahal itu, gitu. Ataupun kita ya ke lobby lounge, gak usah pesen kopi, duduk aja di lobbynya, kan nggak ini juga, gak usah bayar juga, gitu loh. Jadi maksudnya pasti di sisi lain kita pasti akan sangat-sangat berhemat kalau pas lagi ada duit. Apalagi kita hidup dari satu lubang ke lubang lain doang, gitu. Jadi ya memang itu sih dua sisinya. Nah kalau lu sendiri, Bang? Menurut gua kalau waktu gak ada duit, maksudnya pendapat gua kalau tentang cerita ini ya 80.000 di coffee shop, ke lounge hotel, sejujurnya sih gak pernah kebayang di pikiran saya sendiri. Karena kalau di pas gua lagi pun, gak ada duit ya? Iya, kalau lagi bener-bener gak ada duit nih, kayaknya sih gua gak bakal kepikiran sih kalau ceritanya di gua ya. Gua biasanya ya waktu dulu mungkin lebih akan, kalau ngomongin cerita ke coffee shop yang bagusan, yang mungkin yang bisa nongkrong tapi yang nggak terlalu mahal, itu mungkin masih bisa kepikiran. Tapi kalau untuk ke atau enggak nyari tempat yang gratis gitu, misal let's say mungkin hotel lobbynya itu kan belum, nggak usah bayar kan, walaupun hotel bintang 5 misal. Betul, tapi, cukup berpakaian rapi lah. Iya, tapi itu pun ya nggak pernah kepikiran sih. Ya mungkin ini bisa, sisi positifnya bisa jadi salah satu opsi lah. Betul. Kalau memang kita butuh sesuatu inspirasi atau pengen lihat gitu ya, sah-sah aja sih. Nggak salah juga gitu. Cuman memang sih kalau untuk point of view, kalau kita lagi bener-bener gak ada uang nih kan gak ada uangnya mungkin beda-beda nih. Gak ada uang di saya sama gak ada uang di sama Hartono nih, mungkin beda. Apalagi orang di luar. Makin beda lagi nih ceritanya kalau kita gak punya uang gitu. Jadi ya plus minusnya itulah ya. Plusnya ya kita bisa jadi salah satu opsi, kita bisa lihat. Tapi minusnya ya juga tergantung sih memang siapa yang nggak ada uang gitu loh. Maksudnya nggak ada uangnya orang nih, nggak ada uang, gua sisa 100 miliar misal, ada yang ngomong gitu. Karena dulu kekayaannya 1000 miliar ya misalnya kan. Atau sisa 1 juta atau sisa betul. bahkan minus gitu kan bisa gitu. Ya, bener banget, mungkin yang influencer itu mungkin pas dia gak ada duit itu masih ada, maksudnya sisa, duit gua cuma sisa 300 juta seandainya. Misalnya kita nggak tahu ya kan. Tapi kan 300 juta ada buat sebagian orang ini mungkin udah gua udah banyak seumur banget, hidup gitu. Ini duit gua paling banyak di 300 juta gitu. Gitu sih ya. Nah sekarang kita nih, seandainya nih kalau sekarang lu di posisi yang lagi gak ada duit, lalu ada gak opsi lain selain misal kita ke hotel lobby, ke lounge hotel yang 80.000 tadi gitu? Ada pilihan lain nggak menurut lu? Sebenarnya kalau pas gak ada duit itu paling sulit itu mentalnya, bukan cuma kondisinya tapi juga mentalnya. Karena pas kita gak ada duit, kita pasti cenderung berpikir buntu. Iya, dan gak percaya diri. Gitu. Betul, mendiskreditkan diri sendiri gitu. Nah, menurut gua salah satu hal yang paling harus kita lakukan adalah lakukan sesuatu justru, apapun itu. Menghasilkan maupun tidak menghasilkan, tapi coba tetap produktif. Contoh ya, seandainya kalau kita gak ada duit, bener-bener gak ada duit nih, kita punya mobil, jadi gokar dulu aja. Menghasilkan kita udah. Nah, nanti sambil kita sudah melakukan, biasanya kita muncul ide lain. Tapi lu harus lakukan sesuatu. Kalau lu gak lakukan sesuatu, lu stres. Iya. Karena overthinking biasanya. Betul. Karena kalau seandainya lu cuma berpikir lu gak ada duit dan lu gak melakukan tindakan apapun, itu kayak tindakan lu berseberangan banget sama mindset otak lu. Jadi otak ini memacu terus, ayo dong lakukan sesuatu, tapi lu gak lakukan sesuatu. Gitu. Makanya lu boleh lakukan apa aja, ataupun lu cuma punya motor, ya udah jadi Gojek dulu atau apapun lah sebenarnya. Atau kayak kita kenal nih teman kita buka restoran, ya udah kerja harian dulu.
gue bantuin lu deh kerja harian, gitu loh, jadi daily worker gitu, atau apapun itu kalau kita nggak punya kendaraan ya. Atau seandainya kita lihat warung di seberang rumah kita belanja barang, oh biasa belanja harga berapa, gue belanjain deh di pasar, di itu pasar induk lebih murah, gue bawain, lalu hitung-hitung kos, naik angkot apa macam, masih cuan. Nah, maksudnya jalanin dulu, belum tentu yang akan kita lakukan sama dengan yang kita lakukan, tetapi biasanya itu mindsetnya baru mulai mulai jalan, mulai jalan gitu loh. Karena kita ada lakukan sesuatu gitu. Nah, kalau lu sendiri, Man? Menurut gua mungkin selain yang Hartono ngomong nih, lakukan sesuatu, salah satunya lagi yang biasanya gua sering lakukan itu gua ajak temen ngobrol. Betul. Ketemu teman ngobrol. Jadi sebenarnya ya ini balik ke pergaulan ya. Jadi mungkin ada orang yang ngerasa ya gue nggak tahu lagi harus ngobrol ke siapa. Betul. Mungkin juga gitu ya. Tapi kebetulan case-nya di saya ya temen ini lumayan banyak lah. Jadi biasanya pas lagi buntu ya gue akan ketemu temen gue akan ngobrol, akan cerita. Maksudnya denger cerita mereka juga sih. Kebanyakan juga denger sih. Maksudnya mereka ini belakangan ngapain. Lalu kadang juga mungkin bisa nanya pas mereka lagi buntu seperti misalnya yang kita alamin, mereka lakuin apa gitu. Apa yang mereka lakukan. Atau mereka pernah lewatin, habis itu mereka gimana caranya waktu itu lewatinnya gitu. Jadi pada dasarnya ya dilakukan sih, bener dilakukan sambil ya itu ngobrol ke banyak orang juga, pasti jalannya lebih kebuka. Oke, lalu pertanyaan ketiga nih Har, kalau dari kasus ini kira-kira ada pelajaran apa gak yang bisa menurut lu pribadi buat diri lu juga? Sebenarnya gini, kalau kita terkenal, kita gak bisa berharap semua orang itu suka dengan kita. Itu udah pasti. Semakin kita terkenal, apapun yang kita bahas, mau sesimpel apapun yang kayak semua orang udah tahu ini benar. Contoh, jangan buang sampah sembarangan. Pasti ada yang gak setuju. Pasti ada aja yang gak suka gitu loh. Jadi apapun itu, kita gak bisa berharap semua orang suka. Jadi kita harus bisa terima. Namanya netizen pasti gitu. Jadi gak mengherankan dan gak mengagetkan. Kalau seandainya tiba-tiba si itu cerita kayak gini, tiba-tiba banyak banget yang nyerang gitu. Jadi ya itu oke-oke aja. Kalau lu sendiri, Man? Sama sih ya. Kita tuh pastinya nggak bisa senangin semua orang. Betul. Lalu paketan sih menurut saya. Kita dengan misal kita jadi terkenal, misalnya teman-teman juga bikin konten, lalu juga jadi influencer. Dengan teman-teman jadi terkenal, paketannya ya pasti akan ada yang nggak suka juga. Maksudnya teman-teman mungkin promosin sesuatu lebih gampang, tapi dihujat juga lebih gampang. Dibanding yang nggak ada follower. Betul. Nggak ada follower, yang nggak ada pengikut ya nggak ada yang peduli gitu. Betul. Dengan kita misalnya kita subscribernya udah 1 juta gitu, kita ngomong hal yang sama, mungkin dulu yang like 100 sekarang jadi 10.000. Tapi yang hujat juga dari mungkin 1 jadi ya 1.000 misal. Jadi ya mungkin ada 10% atau berapa persen yang akan pasti gak suka. Jadi ya paketan sih. Maksudnya di hidup ini ya akan selalu ada aja gitu loh orang yang berseberangan dengan pendapat kita, dan itu nggak apa-apa sih menurut saya. Ya mental sih ya harus kuat sih. Betul. Ya kalau nggak maksudnya ya lewatin juga sih ya. Harus kena dulu baru mentalnya lebih kuat gitu. Betul. Nah, kira-kira itulah ya. Iyalah. Dari topik kali ini, kita nggak bisa senangin semua orang, topik judulnya. Jadi menurut teman-teman gimana? Dari kasus ini mungkin juga ada pendapat, ada yang pengen dicerita, bisa ditulis di kolom komen. Bisa komen juga ya. Ya, itu aja sih dari kita. Jangan lupa di like, di subscribe, dan juga di share ke teman kalian yang mungkin butuh denger ini. Sampai ketemu di video berikut. Thank you.